Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Tazkiyatun Nafs. Kita sedang pembicaraan tentang masalah as-sabr, yang secara makna adalah al-habsu, itu menahan, ihtimalun nafsi alal makarih, kemampuan jiwa untuk menanggung hal-hal yang tidak dia sukai. Ini kemampuan untuk dia senantiasa di atas al-haq dalam mensikapi perkara-perkara yang tidak dia sukai. Telah kita sampaikan bahwa di antara medan kesabaran dalam 3 perkara, as-sabru fi ta'atillah, as-sabru fi tarkil ma'asi, dan as-sabru alal masaib, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena semua bentuk amalan-amalan ketaatan secara umum tidak disukai oleh jiwa manusia, sehingga untuk senantiasa mewujudkan ketaatan kepada Allah membutuhkan kesabaran. Demikian pula sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Secara umum semua kemaksiatan itu sangat disukai oleh jiwa manusia, sehingga untuk dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan membutuhkan kesabaran, menahan. Demikian juga dalam hal perkara musibah, masaib, berbagai macam musibah. Musibah-musibah rata-rata pahit bagi seseorang, sehingga dia untuk tetap di atas al-haq, di atas kebenaran, dengan tidak mengeluh, memprotes, dan melampiaskan ketidaksukaannya, ini membutuhkan kesabaran. Kemudian kesabaran juga di sana ada yang sifatnya ikhtiyari dan iltirari. Apa maksudnya ikhtiyari dan iltirari? Apa kemarin maksudnya, ikhwan? Kesabaran sana ada kesabaran yang ikhtiyari dan iltirari. Apa maksudnya? Ada yang ingat? Untuk mana? Apa maksudnya? Kalau ikhtiyari, iya maksudnya bagaimana? Kesabaran pilihan. Kesabaran pilihan
Ya artinya dia dihadapkan dalam pilihan melaksanakan atau meninggalkan, melakukan atau meninggalkan, mengambil atau tidak. Ini pilihan. Semua ketaatan adalah pilihan. Antum mau taat atau antum mau tinggalkan ketaatan. Demikian pula ketika seorang dihadapkan dengan maksiat pilihan. Anda mau melakukan maksiat atau Anda tinggalkan maksiat. Ini adalah ikhtiyari. Adapun yang ittirari, sabar yang mesti terpaksa sabar adalah ketika dia tertimpa musibah. Mau tidak mau dia harus sabar, karena sabar nggak sabar musibah ya tetap menimpa dia. Utama mana antara sabar ikhtiyari dengan ittirari? Ikhtiyari, karena itu berkaitan dengan pilihan manusia. Kemudian ikhwani billah, demikian pula diantaranya sabar berkaitan dengan gangguan manusia. Dia sabar untuk memaafkan. Sabar untuk memaafkan. Yang kedua, sabar untuk membersihkan jiwanya dari keinginan membalas atau dendam. Kemudian sabar untuk menerima pahitnya perbuatan buruk orang kepada kita, dan sabar untuk bisa membalas kebaikan orang yang berbuat buruk kepada kita. Karena mensikapi orang yang berbuat buruk pada kita, ikhwat, tingkatan pertama memaafkan. Tingkatan pertama yaitu menahan marah. Al-qadhiminal ghaidha. Dia tahan marah. Kemudian wal afina 'anil nas, dia memaafkan. Dia maafkan. Ada yang bisa menahan marah tapi enggak bisa memaafkan. Kemudian yang ketiga yaitu berbuat baik, upaya berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, sehingga orang yang tadinya asalnya nampak bermusuhan kayak menjadi sangat akrab dan dekat. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensikapi keburukan seseorang. Ikhwan billah, sekarang kita masuk pada sub pembahasan al-akhbarul waridah fi fadilatis sabri. Beberapa khabar yang berkaitan dengan keutamaan sabar. Fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, an Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah beliau mengatakan. Ummu Salamah siapa, ikhwan? Ada hubungan dengan Nabi enggak? Apa? Istrinya. Istri semenjak gadis atau istri janda? Janda. Suami pertama siapa? Ya Abu Salamah. Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin,
tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah, fayaqulu ma amarahullahu, lalu dia mengucapkan kalimat yang diperintahkan Allah Ta'ala. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Bagaimana ikhwan ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Artinya apa? Artinya tahu nggak? Gimana artinya? Innalillah, sungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami atau kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Innalillah menunjukkan tentang kepasrahan dirinya. Kita ini milik Allah Ta'ala, sehingga mau diapain oleh Allah Ta'ala, kita ini milik Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala, menyerahkan urusan total kepada Allah Ta'ala. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Allah tidak zalim sama sekali. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, ini punya harapan yang yakin. Dia betul-betul punya harapan seyakin-yakinnya. Tidak ada keraguan tentang harapan dia, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berilah, limpahkan kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku. Wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah musibah yang menimpaku itu dengan yang lebih baik. Apa kata Rasulullah SAW kalau orang yang kena musibah mengucapkan kalimat ini? Dan tentu bukan sekedar ucapan, tapi ucapan yang diresapi. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, tidak lain pasti Allah akan menggantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik darinya, dari yang hilang. Qalat, berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah qultu, ketika Abu Salamah meninggal, aku mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, mana ada muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya biasa, istrinya, ya taunya adalah suaminya, sehingga suaminya terbaik. Kata Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, mana ada muslimin yang lebih baik daripada, ya ini suaminya, yaitu Abu Salamah. Dan ini juga menunjukkan tentang baiknya Abu Salamah. Kalau istri itu berkomentar baik tentang suaminya, insya Allah itu betul-betul suaminya memang baik. Apa kata Nabi ikhwan? Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Kenapa kira-kira? Karena kalau sudah dengan istrinya itu nggak bisa lagi menipu dan basa-basi. Istrinya sudah tahu luar dalamnya. Karena bersama dengan istri ibaratnya adalah dalam segala suasana, dalam waktu, segala macam waktu, sehingga ketika marah, ketika ridha, ketika ada masalah, ketika mendapatkan nikmat dan seterusnya, akan kelihatan aslinya. Betul-betul aslinya kayak apa, istri tahu. Sehingga ketika istri itu dia berkomentar baik tentang suaminya,
insyaallah memang suaminya suami yang betul-betul baik. Wa ana dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap istriku. Kata Ummu Salamah, ketika kematian Abu Salamah, mana ada muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ini orang yang pertama kali berhijrah menuju Rasulullah SAW. Thumma inni qultuha, kemudian aku pun mengucapkan apa yang diajarkan Nabi, kalimat istirja, kalimat harapan ketika dia mendapatkan musibah. Lalu apa buahnya mendapatkan apa yang Nabi seperti katakan tadi? Apa kata Nabi apa ya kawan? Orang yang terkena musibah lalu mengucapkan kalimat tersebut, apa buahnya? Allah akan menggantikan yang lebih baik. Apa yang didapatkan Ummu Salamah? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu, Allah menggantikan untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah dengan Rasulullah baik mana? Hah? Ya tentu baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah diantara buah yang didapatkan oleh Ummu Salamah. Tapi tentu ikhwan, mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang hilang dari dia tidak mesti wujudnya adalah materi yang lebih banyak. Yang jelas dia akan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Orang meninggalkan pekerjaan dengan gaji 30 juta per bulan, kemudian dia bayangkan kalau dia tinggalkan perbuatan itu karena haram, akan Allah berikan yang lebih baik, berarti mendapatkan 40 juta per bulan. Ya enggak mesti begitu. Tapi hakikat kebaikan adalah nilai keberkahan. Hakikat kebaikan adalah nilai keberkahan. Ada orang yang mereka hartanya banyak dan melimpah, tapi nggak ada berkahnya sama sekali. Artinya dari hartanya itu nggak ada yang nyantel pada kebaikan-kebaikan. Bahkan boleh jadi hartanya itu bahkan selalu mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda harta dia tidak barokah. Atau dengan kata lain hartanya tidak produktif menghasilkan pahala untuk pemiliknya. Bahkan menumpuk-numpuk dosa dengan harta yang dia miliki. Tapi ada orang yang mereka hartanya sedikit, tapi nilai barokahnya sangat banyak. Nilai barokahnya sangat banyak. Artinya kebaikan yang ditimbulkan dari harta yang dimilikinya itu sangat banyak. Ini harta yang barokah. Termasuk di antara keberkahan harta itu menimbulkan ketenangan, ketentraman, hatinya tenang, hatinya tentram. Gak ada orang yang mereka pendapatannya haram walaupun banyak, hatinya tenang, gak ada. Gak ada. Tidak ada orang yang pendapatannya banyak dari barang yang haram yang membuahkan jiwanya tenang, hatinya tenang, gak ada. Tapi sesuatu yang halal, yang barokah, itu akan diantaranya membuahkan ketenangan hati. Dan ketenangan hati itu adalah hakikat kebahagiaan hidup. Dan itu yang dicari oleh manusia adalah hati yang tenang, hati yang lapang, jiwa yang tentram, yang merasakan kenyamanan karena senantiasa di atas al-haq, di atas kebenaran. Dia merasakan yaitu kesejukan, kenyamanan, ketenangan, tidak ada kegundahan, kegelisahan,
kekhawatiran. Ini riwayat yang pertama. Yang kedua, dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa ya kawan di antara keutamaan Abu Hurairah? Yang pertama, rawi hadis. Pertama, utama Abu Hurairah apa? Sahabat Nabi. Sahabat keutamaan enggak? Keutamaan. Sahabat itu secara mutlak itu lebih baik dibandingkan dengan selain sahabat. Sehingga sebaik-baik tabi'in tidak bisa mengalahkan derajatnya sahabat. Yang kedua, perawi hadis, bahkan periwayat hadis yang sangat banyak. Berapa hafalan hadisnya Abu Hurairah ikhwan? Berapa? Ada 150 enggak? Hah? Berapa hafalannya? 5.374. Demikian diantaranya disebutkan tentang hafalan Abu Hurairah. Mustahil enggak Abu Hurairah dengan masa keislaman yang singkat? Abu Hurairah itu masa keislamannya bersama dengan Nabi. Artinya semenjak beliau masuk Islam sampai wafatnya Nabi itu kira-kira hanya sekitar 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun kok hafalan hadisnya sampai 5.000-an hadis. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Kenapa? Di antaranya berarti Allah berikan kecerdasan. Yang penting lagi adalah doa khusus Nabi, hafalan Abu Hurairah yang tidak akan lupa. Sekarang orang yang sangat cerdas dan hafalan nggak lupa, sehari menghafalkan 10 hadis, gampang atau susah? Hah? Sangat gampang. Ibaratnya orang yang hafalannya kuat tuh les, membaca sekilas, membaca sekali les langsung nemplek di sini. Sekarang 10 kali 365 berapa? Hah? Setahun kan 365, ya kan? 10 kali 365 berapa? 3.650. Setahun sudah 3.650. Kalau 2 tahun udah 7.000-an sendiri. 3 tahun, 4 tahun. Sehingga kalau selama itu menghafalkan 5.000-an hadis itu tidak mustahil. Akan tapi Syiah sang pendengki, para pendengki sangat menghujat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah diantaranya ikhwat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu azza wa jal, berfirman Allah azza wa jal, mali abdil mu'min indi jazaun idza qabidtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Allah katakan, tidaklah seorang hamba mukmin, hamba yang mukmin, catatan pentingnya hamba yang mukmin. Kalau enggak mukmin itu kesabarannya la yanfa. Tidaklah seorang hamba mukmin ketika aku cabut apa itu buah hatinya, sesuatu yang sangat dia cintai dari ahli dunia, apakah itu anak kesayangannya atau istri kesayangannya, tsumma tasabahu, kemudian dia betul-betul ihtisab, dia betul-betul bersabar dan berharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan di siku
illal jannah, kecuali surga. Sehingga di antara buah kesabaran Allah akan berikan kepadanya jannah. Dicabut sesuatu yang sangat menyenangkan hati tentu adalah kesedihan. Tapi orang ini lalu dia bersabar dan hanya berharap pahala semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan dia punya keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali tentang apa yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala untuk hambanya. Riwayat yang ketiga, wa fi sahihain Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa itu Aisyah, ikhwan? Siapa Aisyah? Istri Nabi. Terus putri siapa? Abu Bakar. Terus keutamaan lain apa diantaranya? Apa? Keutamaan Aisyah yang lainnya apa? Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Istri Nabi satu-satunya yang gadis. Orang yang mendapatkan pembersihan nama langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa apa? Ya, hadithul ifki, atau fitnah yang ditebar oleh orang-orang munafik, kedosaan tentang Aisyah radhiyallahu anha yang diisukan apa? Berzina dengan siapa? Safwan bin Mu'attal. Apa yang diriwayatkan dari Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wahabi anti salawat atau enggak? Wahabi anti salawat atau enggak? Yang paling banyak mengucapkan salawat itu diantaranya siapa? Ahlul hadis. Setiap mengucapkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ahlul hadis gak pernah nyanyi-nyanyi salawat, tetapi ahlul hadis yang paling banyak bersalawat, bukan anti salawat. Yang anti salawat itu salawat yang aneh-aneh, salawat kayak dangdutan, salawat yang dikarang-karang sendiri, yang isinya bisa syirik dan segala macam. Itu yang diingkari para ulama, bukan anti sholawat. Yang diingkari itu adalah kemungkaran-kemungkaran yang terdapat di dalam, yaitu sholawat, baik redaksinya maupun tata caranya. Karena sholawat adalah bagian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat aja yang lahir itu nangisnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Ya orang Arab, dia ketika mendapatkan diperintahkan sholawat, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Kira-kira sahabat dengan antum ini orang Jawa atau orang Indonesia pintar mana dalam bahasa Arab? Ya pintar para sahabat. Sahabat itu ketika turun ayat perintah untuk berselawat kepada Nabi, itu masih pakai tanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kami mesti berselawat kepada engkau? Itu tanya kepada Nabi. Sehingga bagaimana selawat kepada Nabi? Sehingga selawat itu tidak sembarangan ngarang-ngarang sendiri. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi untuk diajarkan bagaimana selawat yang mesti diucapkannya. Apa kata Nabi SAW? Ma min musibatin tusibul mu'min illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukah yushaquha. Tidaklah
musibah itu menimpa seorang mukmin atau tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah apapun, illa kaffarallahu biha anhu, kecuali musibah itu Allah jadikan sebagai kafarah, penggugur dosa, seperti bergugurannya daun kering dari pohon. Allah hapuskan dosa seorang mukmin dengan sebab musibah, walaupun toh musibah itu bentuknya hanya ketusuk duri, ketusuk jarum. Walaupun musibah yang dianggap sangat ringan atau kecil, maka musibah apapun bagi seorang mukmin akan menjadi penggugur dosa. Sehingga di antara penggugur dosa itu apa cah ikhwat? Di antara amalan-amalan penggugur dosa, satu, taubat dan istighfar. Kedua, amal saleh secara umum, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Yang ketiga, masaib, yaitu musibah-musibah. Maka seorang salaf mengatakan, laulal masaib, seandainya bukan karena musibah-musibah, lawaratnal akhirata minal mafalis, niscaya kita ini akan masuk akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Sangat banyaknya dosa dan kesalahan kita, dan musibah-musibah itu diantaranya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka orang yang terkena musibah itu, yang mengetahui hakikat musibah, memiliki tingkatan-tingkatan orang musibah. Apa ya kawan? Tingkatannya ada 4. Pertama, al-ajiz, orang yang lemah mensikapi musibah, marah, protes, dia tidak bisa terima. Ini al-ajiz, orang yang lemah, ajiz. Yang kedua, as-sabru, orang sabar. Ketiga, ridha. Yang keempat, syukur. Ini tingkatan orang mereka menerima musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin akan sampai bisa tingkat mensyukuri musibah, bukan zat musibah yang disyukuri, tapi di balik musibah itu ada pahala besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam musnad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah, tidaklah musibah itu senantiasa menimpa seorang mukmin atau mukminah, fi jasadih wa fi malih wa fi waladih, hatta yalqallaha wa ma'alihi min khati'ah. Tidaklah seorang mukmin itu tertimpa musibah, baik dalam hal jasadnya. Musibah yang menimpa jasad apa contohnya? Sakit, ya jasadnya terkena luka, intinya berkaitan dengan jasadnya. Atau malih, atau hartanya, hilang hartanya, atau kena musibah hartanya, atau dicuri, atau dirampok, atau kebakaran, atau dia bangkrut perdagangannya. Intinya musibah yang berkaitan masalah harta. Atau wafi waladi, atau tentang anaknya. Apa contohnya anak kena musibah anak? Mati tok. Apa yang lainnya? Ya mati, meninggal, atau sakit, atau cacat. Sehingga tentu ini musibah bagi orang tua. Allah kasih anak yang lahir dalam keadaan cacat. Musibah atau nikmat? Ya secara umum musibah. Maka orang ini adalah orang yang mereka bisa mensabari tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam musibah yang lainnya, orang yang mereka bisa mensabari musibah-musibah yang dia terima itu, hatta yalqallaha wa ma'alihi min khati'ah, sampai nanti dia bertemu dengan Allah
tanpa membawa dosa dan kesalahan sama sekali. Sudah digugurkan oleh Allah dengan musibah-musibah yang diterimanya ketika di dunia. Sehingga ikhwan, jangan sampai gerundel. Apa gerundel? Ketika kita terima musibah, di antara gundelannya, janjane dosaku yo apa to yo? Janjane dosaku yo apa? Kayaknya bersih, enggak ada dosanya sama sekali. Yang ini sering sekali orang tidak menyadari bahwa sungguhnya kita ini hari-hari itu penuh dengan dosa dan maksiat. Baik hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, dan yang lain-lainnya. Hanya karena kita ini kurang merenung tentang dosa-dosa kita ini, seakan-akan kita ini tidak pernah memiliki dosa. Seorang salaf ada yang merenungkan dosanya itu umurnya 60. Kalau seandainya satu hari itu melakukan satu dosa, umur 60 berarti telah mengumpulkan dosa 365 kali 60 berapa? 365 kali 60. 3 kali 6 berapa? 18. 65 kali 6 berapa? Sehingga kira-kira 21-an ribu sekian. Semaput. Dia renungkan dosanya itu, seandainya hanya melakukan satu dosa itu sudah memiliki dosa 21-an ribu. Sehingga ini adalah karena dia muhasabah tentang dosa dia. Bagaimana kalau 10, bagaimana kalau 20. Kemudian di antara kesabaran riwayat pula adalah sabarnya orang yang mereka zaman dulu, ada yang mereka ditanam di tanah, kemudian kepalanya itu disigar, diletakkan gergaji lalu disigar, dibelah. Ada lagi yang mereka disisir dengan sisir besi sampai kemudian terpisah antara daging dan tulang belulangnya. Tapi mereka sama sekali tidak ngaruh terhadap agama dia. Dia hadapi dengan kesabaran. Dia tidak bergeming dengan keyakinan dia, tidak dia jual keyakinan dia. Maka Allah menjadikan a'immah, syaratnya adalah as-sabru wal yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yaduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang mereka memimpin dengan petunjuk kami. Kenapa mereka terangkat sebagai derajat pemimpin? Karena kesabaran mereka dan keyakinan mereka. Ketika kata para salaf, ketika mereka mengambil kepala, maka Allah jadikan dia pemimpin. Karena as-sabru adalah seperti kepala dalam jasad. Demikian ikhwan, semoga sebuah manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.